Al-Kisah, satu waktu Khalifah Umar bin Khattab mengelilingi pinggiran kota Mekah. Ia melihat sebuah rumah kecil. Kemudian dia mendekat ke rumah tersebut. Malam itu terdengar pembicaraan dari dalam rumah. Ada dialog antara seorang ibu dengan seorang anak di dalam rumah tersebut. Dialog itu menceritakan tentang keluh kesah seorang ibu manakala hasil perahan susunya pada hari itu berkurang jauh dari hari-hari biasanya. Ibu itu mengeluh kepada anaknya, "Anakku, perahan susu hari ini sedikit sekali. Bagaimana agar penghasilan kita tidak berkurang? Kita tambahi dengan air biasa." Kemudian anaknya menjawab, "Jangan ibuku, kita harus jujur kepada diri sendiri. Kita tidak boleh menipu pelanggan kita." Kemudian ibunya menjawab, "Wahai anakku, bukankah saat ini tidak ada orang lain? Tidak ada yang mendengarkan pembicaraan kita." "Jangan," kata anaknya. Khalifah Umar menyimak pembicaraan tentang dialog antara seorang ibu dan seorang anak tersebut. Khalifah Umar sangat takjub luar biasa kepada seorang gadis yang ada di dalam rumah tersebut. Ia berpikir ini gadis yang luar biasa, seorang gadis yang sedang mempertahankan kejujurannya, seorang gadis yang sedang meyakinkan ibunya bahwa jujur itu akan lebih mulia daripada berdusta membohongi orang lain dengan berbuat curang mencampuri air susu jualannya itu. Sehingga pada pagi harinya Khalifah Umar memerintahkan sahabat-sahabat dan anak buahnya untuk menjemput sang gadis tersebut. Ia berencana akan menikahkan sang gadis dengan salah satu putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua masih dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masih tetap semangat walaupun kita masih dalam tengah pandemi corona. Anak-anak yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada subtema pembelajaran, yaitu tentang kejujuran. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dengar nggak ceritanya bagaimana kehebatan seorang gadis yang jujur sehingga Khalifah Umar mengambilnya menjadi menantu untuk salah satu putranya. Kita pada pagi hari ini berusaha akan mengkaji lebih jauh tentang kejujuran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami dan menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, coba saya ingin bertanya, kamu punya cita-cita enggak? Apa sih cita-cita itu? Cita-cita itu adalah keinginan yang ingin kamu capai. Tentu dong, setiap dari kamu punya cita-cita. Cita-cita boleh banyak, ingin jadi dokter, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, boleh beragam. Tapi yang pasti kamu harus menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena apapun yang kamu raih, apapun yang kamu bisa dapat,
Kalau kamu tidak jujur, hidupmu tidak berkah, hidupmu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya hidupmu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, kenyamanan, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apapun cita-citamu, apapun profesi yang kamu inginkan, kamu wajib menjadi orang yang jujur. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih jujur itu? Jujur itu adalah mengatakan bersikap sesuai dengan kenyataan, tidak membohongi orang lain. Jadi kalau ada ungkapan kamu atau pernyataan kamu atau sikap kamu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, berarti kamu sedang berbohong. Kepada siapa kita harus jujur? Paling tidak ada 3 fokus kita dalam kejujuran. Pertama, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Manakala kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, adalah zat yang maha layak untuk disembah, maka sejatinya jika kita jujur terhadap keyakinan kita tersebut, maka perilaku kita, maka perbuatan kita harus mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka beribadahlah yang benar, maka sholat yang benar, kemudian ibadah-ibadah yang lain lakukan sebaik-baiknya. Itu adalah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fokus kejujuran kita yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Kita tidak boleh membohongi diri sendiri. Contoh yang paling mudah adalah manakala kamu mengerjakan pekerjaan, tugas atau soal-soal yang diberikan oleh gurumu. Manakala kamu jujur, tidak mencontoh teman, tidak mencontoh buku, berarti kamu jujur dengan sendirinya, jujur dengan diri sendiri. Tapi manakala kamu mencontoh buku, mencontoh pekerjaan temanmu, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Orang lain ini bisa orang tua, bisa guru, bisa teman, bisa orang yang kamu jumpai di mana saja. Yang pasti orang lain selain kita harus jujur juga. Berkatalah kepada mereka sesuatu yang benar. Jangan pernah membohongi orang lain, jangan pernah menipu orang lain, jangan pernah bersikap yang tidak nyata terhadap orang lain. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ketidakjujuran kita. Harus jujur kepada siapapun selain diri kita. Namanya jujur kepada orang lain. Orang jujur itu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jujur juga akan disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus orang jujur juga akan disenangi, dicintai oleh orang lain, sehingga orang jujur akan mudah diterima oleh orang lain, sehingga orang jujur akan memiliki teman yang banyak. Orang jujur akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Ini barangkali manfaat bila kita hidup dan berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan mengangkat derajat kita yang barangkali hal itu tidak disangka-sangka sebelumnya karena kejujuran yang kita lakukan. Contoh tadi dalam kisah di awal, seorang karena kejujurannya diangkat derajatnya
dia menjadi menantu sang Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita mulai hari ini berjanji kepada diri kita sendiri untuk berkata jujur, berjanji kepada kita diri sendiri untuk bersikap jujur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Semoga dengan kita jujur, apapun cita-citamu, apapun profesimu nanti, apapun pekerjaanmu nanti, akan membawa keberkahan, akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.